Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Hari ini berdoa dipimpin oleh Mbak Ratnawati. Mbak Ratnawati, silakan dipimpin berdoa. Ya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran kita awali, marilah kita terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat. Ya, kabar Ibu juga baik dan alhamdulillah sehat. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Pertama, Mbak Ceriza hadir. Hadir, Bu. Mbak Hesti hadir. Hadir, Ibu. Mbak Ratnawati hadir. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak pada pertemuan kali ini. Oke, Ibu lanjut. Ada yang masih ingat tidak? Pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Iya, Mbak Ceriza, kita belajar tentang apa, Mbak, kemarin? Kita kemarin membahas mengenai faktor prima. Oh iya, kemarin kita belajar tentang bilangan prima ya anak-anak. Baiklah, untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya untuk menambah semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk-tepuk. Nah, jadi nanti kalau tepuk pagi itu 1 kali, seperti ini. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore itu 3 kali. Dan tepuk malam 4 kali. Mulai ya. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Pintar semua ya. Apakah anak-anak sudah semakin semangat? Semuanya semangat ya? Iya, bagus, pintar. Biar apa sih kita itu harus selalu semangat anak-anak? Biar senang. Biar senang. Terus Mbak Ratna biar apa? Biar lebih semangat untuk menjalani hari-hari. Terus Mbak Hesti harus selalu semangat itu biar apa? Mohon maaf Ibu tidak mendengar. Oh iya, kita harus selalu semangat itu biar apa sih, Mbak Hesti? Agar bisa konsentrasi ketika mengikuti pelajaran Ibu. Ya, pintar. Pintar semua ya anak-anak Ibu, tepuk tangan. Oke, Ibu lanjut. Sudah semangat ya, sudah siap untuk memulai pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu adalah kita akan menjelaskan faktor kelipatan, faktor prima, dan faktorisasi prima. Kemudian manfaat dari materi yang sudah tampil di PPT ini yaitu supaya kita dapat mengetahui cara membagi atau formasi. Kemudian kita dapat mengetahui kapan kita akan berjumpa lagi dengan siswa atau dengan orang lain. Kemudian supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat faktorisasi prima. Baiklah, next. Sekarang, next. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini ada gambar apa? Ada yang tahu? Coba Mbak Ceriza, di sini gambar apa? Gambar drum band, Bu. Marching band. Gambar marching band ya.
semuanya sudah pernah melihat gambar marching band? Mbak Hesti pernah melihat gambar marching band? Atau Sudah, orang yang Ibu. melakukan marching band? Mbak Hesti pernah ya? Iya, Bu. Iya, biasanya tuh kalau marching band seperti ini tuh biasanya pada hari apa sih Mbak Ratna? Tahu tidak? Biasanya kalau marching band begini. Oh, mungkin Mbak Ratna. Oh, mungkin jaringannya Mbak Ratna ya sedang bermasalah. Anak-anak ada yang tahu tidak kalau marching band seperti ini tuh biasanya pada hari apa atau untuk memperingati apa? 17 Agustus, Bu. Ada yang lain? Untuk karnaval, Bu. Ah, iya, pintar ya. 17 Agustus betul. Untuk hari jadi ya, hari jadi suatu tempat atau karnaval. Oke, next. Baik, jadi dari drum band tadi biasanya itu ada yang memegang apa? Apakah semuanya sama tuh memegang bendera atau ada yang beda-beda? Ada yang tahu? Biasanya itu yang ada di dalam marching band itu apa? Coba Mbak Hesti. Biasanya ada mayoret, Bu. Kemudian pianika. Ya, terus yang gede itu apa ya, Bu? oh yang Bass gede ya, Bu? itu bass, iya. Oke. Di sini biasanya itu kalau formasi kalau marching band itu kan ada formasinya. Nah, di sini perhatikan gambar formasi marching band di samping ya, anak-anak. Di situ ada gambar. Sekarang Ibu ingin tanya, di situ ada berapa siswa? Coba Mbak Ceriza. Ada 10, Bu. Iya, betul. Nah, dari 10 siswa ini nanti akan dibuat barisan ya. Dibuat barisannya itu bagaimana? Nah, di sini sudah dijelaskan ya, dibuat barisannya itu yaitu dengan menggunakan formasi. Nah, di situ ada contoh formasinya. Baiklah, di sini Mbak Ratna hadir. Halo Mbak Ratna. Iya. Iya, di situ. Oke, Mbak Ratna coba sekarang dibaca itu ada yang satu kelompok itu ada berapa orang? Contoh formasinya. 10 orang. Iya, yang dua kelompok ada berapa orang Mbak Ceriza? 5 orang. Dan yang terakhir Mbak Hesti, yang 5 kelompok ada berapa orang? 2 orang, Ibu. Iya. Jadi dari contoh formasi ini ada yang bisa menjelaskan tidak kenapa kok berbeda-beda formasinya? Halo? Ya, Ibu jelaskan ya. Jadi formasinya itu berbeda-beda karena tadi Mbak Hesti sudah menjawab. Ada yang megang pianika, ada yang meniup pianika, ada yang megang bendera, ada yang megang yang apa? Yang ditabuh-tabuh itu. Jadi di situ nanti kita itu di sini contoh formasi maksudnya itu maksudnya berdirinya. Jadi nanti satu kelompok nih, ada satu kelompok nanti ke samping 10 orang. Kemudian yang 2 kelompok ada seperti ini ya. Nanti yang satu kelompok ini ke samping 5 orang, kemudian yang satu kelompoknya ke samping 5 orang. Jadi ada 2 kelompok. Sudah paham semua anak-anak? Paham, Ibu. Ya, next Ibu lanjut ya. Nah, sekarang coba anak-anak perkirakan formasi marching band dengan jumlah siswa yang akan menjadi pemain ada 30 siswa. Kira-kira 30 itu bisa dibagi menjadi berapa kelompok sih? Ayo, ada yang tahu? Ya, Mbak Chandra. 30 bisa dibagi berapa saja? Dan berapa orang? Kalau 30 siswa dibagi 2 kelompok, berarti berapa orang, Mbak?
15. Iya. 30 siswa dibagi menjadi dua kelompok, ada 15 orang. Ada yang bisa menyebutkan lagi 30 dapat dibagi menjadi berapa? Dibagi 5, Ibu. Iya, pintar Mbak Hesti. Dibagi 5 berapa, Mbak? 30 siswanya? Jadi 6, Bu. Iya. Jadi di 30 siswa ini jika dibagi menjadi 5 kelompok nanti ada 6 orang. Sudah bisa ya? Next. Nah, dari 30 siswa tadi ada beberapa kemungkinan formasi marching band. Nah, di sini ada banyak kemungkinan formasi. Jadi dari 30 siswa tadi dapat dibagi menjadi 1, 2, 3, 5, 6, 10, dan 15, dan 30. Nah, di sini kita sudah belajar tentang faktor suatu bilangan. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait faktor suatu bilangan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Ya, Ibu lanjut, deh. Oke, selanjutnya nih. Next. Nah, kira-kira di dalam PPT itu ada apa yang anak-anak lihat? Kita mau belajar apa? Kalender. Iya, betul Mbak Ratna ya tadi. Di situ ada kalender. Kira-kira kita mau belajar apa? Coba Mbak Hesti. Oh, mungkin sedang terkendala nggih Mbak Hesti. Mbak Cariza hadir? Hadir, Bu. Kira-kira kita mau belajar apa dengan kalender itu? Kelipatan. Iya, pintar. Kita akan belajar kelipatan. Oke, next ya. Nah, dari kalender tadi, Ibu mengambil di sini ada kalender bulan Oktober, ya. Tahunnya 2021. Di sini, jika anak-anak latihan marching band tanggal 7 Oktober, kemudian akan latihan marching band lagi setelah 7 hari kemudian, kira-kira anak-anak akan berjumpa untuk latihan marching band lagi tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 15 bukan ya, Bu? Ya, tadi Mbak Hesti tanggal berapa? 15. Salah ya, Bu? Oh, 15. Iya. Belum tepat, nggih. Coba ada yang bisa menjawab tanggal berapa? Saya, Bu. Iya, tanggal berapa? 14. Iya, tanggal 14. Coba kita hitung bersama-sama, nggih. Nggak apa-apa, nah yang belum betul nggak apa-apa, nggih. Coba sekarang kita hitung. Dari tanggal 7, nggih, ke tanggal 8, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tanggal 14. Nah, di sini tanggal 7, kelipatan 7-nya itu berarti tanggal 14. Oke, sudah paham semuanya anak-anak? Iya, Ibu. Oke, Ibu lanjut nggih. Next. Nah, tadi kita sudah belajar tentang dua. Yang pertama faktor suatu bilangan dan yang kedua kelipatan suatu bilangan. Coba sekarang Mbak Hesti dibaca soalnya, Mbak. Ya, Bu. Oke. Dari 30 siswa tadi bisa dibagi dengan 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari bilangan tersebut, apakah ada bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri? Coba sebutkan bilangan-bilangan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Hesti sudah membacakan soal, nggih. Sekarang Ibu mau tanya nih, dari bilangan tersebut, apakah ada bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri? Ini termasuk bilangan apa? Prima. Iya.
ini adalah pengertian dari bilangan prima. Yang dari bilangan tersebut, apakah ada bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri? Ini termasuk bilangan prima. Anak-anak, Ibu mau bertanya nih, dari 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30, yang termasuk bilangan prima itu yang mana? Ada yang tahu? Ya, Bu. Iya, yang mana, Mbak? 1, Ya. 3, 5. Lalu? Ya, betul ya jawabannya, tapi ada yang kurang tepat. Ada yang bisa menjawab? Sama Bu, setahu saya 1, 3, dan juga 5. Iya, betul. Di sini sudah betul ya jawabannya, tetapi 2 itu juga termasuk bilangan prima ya anak-anak. Jadi faktor prima dari 30 itu yaitu 1, 2, 3, dan 5. Oke, next PPT-nya. Ya, jadi dari yang sudah dibahas tadi, kita sudah membahas tentang faktor prima. Baiklah, di sini materi yang selanjutnya, di sini coba diamati. Di sini ada media pembelajaran papan pohon faktor. Nah, di sini ada yang namanya pohon faktor. Sekarang Ibu tanya, pohon faktor itu yang mana sih? Yang ada tulisannya pohon faktor, Bu. Betul Mbak Hesti, yang ada garis-garisnya ya. Oke, di sini Ibu mau tanya, kenapa 12 itu dibagi dengan 2? Halo anak-anak. Ya, mungkin terkendala sinyal nggih. Ibu jelaskan nggih. Jadi caranya yang pertama itu adalah dibagi dengan angka yang terkecil dulu. Kalau mau dibagi dengan angka yang tidak terkecil juga tidak apa-apa, tapi nanti menghitungnya jadi lebih membingungkan gitu ya. Jadi di sini 12 itu dibagi dengan angka yang paling kecil. 12 apakah boleh dibagi 1 anak-anak? Tidak ya, Bu? Enggak, tidak boleh ya, karena yang boleh dibagi itu yaitu dengan bilangan prima setelah 1, yaitu 2. Oke? Kalau dibagi 1 nanti ketemunya bilangan itu sendiri. Nah, di sini dibagi dengan paling kecil dulu, kemudian nanti hasilnya itu 6 ya. 12 dibagi 2 berapa? 6. Ya, terus kemudian dibagi dengan yang paling kecil dulu. Berarti 6 dibagi dengan 2. Ya, selanjutnya hasilnya berapa Mbak Esti? Ya, mungkin Mbak Esti. Oh ya. Betul. Nah, di sini namanya adalah pohon faktor. Jadi yang ada garis-garis seperti ini itu namanya pohon faktor. Nah, nanti dari pohon faktor ini ada angka 2, 6, 2, dan 3. Yang ditulis di dalam faktorisasi prima itu yaitu bilangan yang letaknya miring dan lurus. Jadi miring seperti ini, dan lurus seperti ini. Jadi yang di tengah-tengah itu tidak usah ditulis gitu ya. Nah, di sini jadinya yang ditulis yang faktorisasi prima itu ada berapa? 2 dan 3 ya, Bu? Iya, 2 dan 3. 2-nya itu ada 1 atau ada 2? Yo, ini ada berapa? Ada 2, Bu. Ya, jadi yang ditulis 2-nya ada 2. 2 dikali 2 dikali 3 ya. Yang tadi ya Ibu sudah jelaskan yang miring dan lurus ya. Jadi faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Jika di sini ada bilangan yang sama berapa? Angka yang sama? 2 atau 3? Iya, 2 ya yang sama. Jadi kalau ada yang sama seperti ini kita pangkatkan. Caranya yaitu 2-nya ada berapa ini? 2-nya ada 2, maka 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3.
Oke, jadi kita sudah belajar faktorisasi prima. Sekarang Ibu mau mengingatkan, tadi kita sudah belajar faktor prima. Nah, di sini faktor prima dari 12 itu berapa, anak-anak? Ayo, Mbak Hesti, Mbak Cariza, Mbak Ratna. Faktor prima dari 12 berapa? 2, 2, dan 2 kali 2 kali 3. Nah, di sini perbedaan faktorisasi prima dengan faktor prima itu, kalau faktorisasi itu kita jelaskan semua angkanya ya. Tapi kalau faktor prima, kita hanya memilih bilangan prima. Jadi dari faktorisasi prima tadi, kita pilih faktor yang prima itu yang mana ya. Jadi yang ditulis cukup 2 dan 3. Sudah paham nggih? ya, Bu. Oke, kalau sudah paham, apakah ada yang ingin bertanya anak-anak terkait keempat materi tadi? Belum, Bu. Oke, Ibu lanjutkan nggih, next. Nah, sekarang ini untuk tugas di rumah ya. Amatilah papan pohon faktor tadi sebagai contoh, kemudian kerjakan soal di bawah ini. Soalnya ada faktorisasi prima dari 12, 16, dan 20. Mengerjakannya yang faktorisasi prima saja ya. Kalau mau ditulis pohon faktornya tidak apa-apa. Oke, sudah paham semuanya terkait tugas ini anak-anak? Sudah, Bu. Semuanya sudah paham ya? Iya. Bagus. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, jadi kita sudah sampai pada pembelajaran yang akhir ya. Nanti setelah ini kalian akan mengerjakan lembar kerja. Nanti lembar kerjanya itu cara mengerjakannya ditulis saja di kertas, kemudian nanti difoto. Nah, untuk lembar kerjanya seperti ini. Next. Nah, di sini ada lembar kerja faktor suatu bilangan dan lembar kerja kelipatan suatu bilangan. Nanti dicermati ya, anak-anak. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Kemudian selanjutnya next lembar kerjanya. Nah, di sini ada lembar kerja faktor prima dan lembar kerja faktorisasi prima. Next. Ya, kita tadi sudah membahas semua materi. Sekarang Ibu mau tanya, tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang faktorisasi. Tentang bilangan prima, Bu. Iya, betul. Tentang apa lagi anak-anak? Pohon faktor, Bu. Iya, pintar. Jadi tadi kita sudah belajar tentang 4 materi ya. Yang pertama itu ada faktor suatu bilangan, kemudian yang kedua itu ada kelipatan suatu bilangan, yang ketiga itu ada faktor prima, dan yang keempat itu ada faktorisasi prima ya. Berarti anak-anak Ibu sudah memahami semua ya? Sudah, Bu. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya anak-anak, karena kita semuanya sudah memahami. Oke, nanti setelah ini anak-anak nanti mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu mau mengingatkan nanti kita belajar tentang bilangan pecahan. Jadi anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu nggih tentang bilangan pecahan ya anak-anak. Baik, Bu. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga
materi-materinya dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dipimpin oleh Mbak Ceriza. Silakan Mbak Ceriza. Baik Bu, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, Terima kasih, terima Bu. kasih anak-anak. Sama-sama.